إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان جماعة صلاة الصبح أسعدني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bapak Ibu hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan al-mabahas haula nubu'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma tahaqqaqa wa ma yatahaqqaqu wa ma lam yatahaqqaq, yaitu mengenal masih kelanjutan daripada berita-berita al-akhbar al-ghaibiyah mengenai perihal hal-hal yang sifatnya ilmunya Allah, alladzi la ya'lamuhu illallah, yang tidak mengetahuinya kecuali hanyalah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ianya dianugerahkan kepada Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di nubu'atihi sallallahu alaihi wasallam alladzi lam yatahaqqaq, termasuk di antara berita-berita gaib yang dikhabarkan 14 abad yang silam oleh Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ma yatahaqqaqu au ma lam yatahaqqaq, baik itu yang sedang terjadi atau mungkin belum terjadi. Wa amma tahaqqaqa, adapun yang sudah terjadi maka ianya sudah lampau, sudah melewati daripada kehidupan kita. Ada 3 kabar berita yang disampaikan oleh Nabi yang kita bahas di pagi hari ini. Berita yang pertama yang sifatnya pengetahuan ini hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahuinya, yaitu adalah intisyaru malil harami atau intisyarul malil harami, tersebarnya harta haram di tengah-tengah kaum muslimin, atau adamul mubalati bi aklil harami, hilangnya perhatian daripada kehidupan orang-orang beriman mengenai seputar kehati-hatian di dalam harta yang haram. Jadi adamul mubalati bi aklil harami, orang tidak peduli lagi mana halal mana haram, yang penting dapat bawa pulang banyak sudah. Am huwa haramun am huwa halal, apakah dia halal atau haram? Mayoritas pada waktu itu hatta orang-orang Islam pun mereka tidak memperdulikan kembali mengenai status keabsahan daripada harta-harta yang mereka usahakan. Dan ini namanya intisyarul malil haram bainal muslimin, tersebarnya harta haram di tengah-tengah kehidupan orang beriman. Hadis ini sahih. Al-Imamul Bukhari memasukkan dalam kitabnya Jami' Sahih Al-Bukhari hadis ke 2083, Pak. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Sayyidina Abdurrahman ibnu Sakhrin atau yang dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Sahabiyun jalilun, sahabat yang mulia, sahabiyun azimun, sahabat yang agung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aktsar ruwatil hadis, dan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Waqala, Sayyidina Abu Hurairah berkata begini, Pak. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, la ya'tiyanna
benar-benar datang, akan datang, layak tianna alan nasi zamanun, satu masa akan mendatangi kehidupan manusia, yang mana kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di masa itu nanti la yubalil mar'u bima akhadhal mala, la yubali, manusia tidak memperdulikan. Wala ubali itu maknanya tidak peduli lagi, Pak. Wala yubalil mar'u bima akhadhal mala. Pada waktu itu nanti sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manusia pada waktu itu kalau sudah masa itu datang, mereka tidak peduli lagi dengan apa-apa yang berkaitan dengan harta mereka. Amin halalin amin haramin. Apakah harta itu halal ataukah harta itu merupakan harta yang haram? Wala yubalil mar'u bima akhadhal mala. Mereka enggak peduli, Pak. Jadi memburu, yatlubuna dunya khosatan al amwal wahum, dan mereka memburu harta benda dunia ini dan mereka tidak memperdulikan mengenai status keharaman atau kehalalan yang ada pada al-kasbiyah, usaha-usaha harta benda mereka, Pak. Waqala al-ulama, para ulama ketika mensarah hadis ini, termasuk al-imamu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi dalam kitabnya, al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ala Sharhi Sahihil Bukhari, beliau mengatakan wa hadhil ahaditsu tantabiku ala katsirin minal muslimina fi hadzal zamani. Hadis ini merupakan satu berita yang nanti akan berkaitan dalam satu kondisi zaman bagaimana umat Islam. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi ini ya layak tianna ala nasi, anas bimakna muslimin, Pak. Kalau non muslim tidak dibahas karena mereka tidak tersekat dengan hukum halal haram. Tetapi ini yang dimaksud adalah layak tianna alan nasi zamanun. Ini artinya akan datang satu keadaan di mana zamanun alan nasi ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Islam di waktu itu nanti mereka tidak memperdulikan lagi daripada sumber-sumber kehidupan maisah ekonomi mereka. Yang halal dibawa pulang, yang haram pun dibawa pulang. Fatajiduhum la yataharrunal halala fil makasibi, dan mereka tidak memperdulikan lagi, tidak memilah dan memilih mana yang halal mana yang haram, maka mereka semuanya apa yang mereka dapatkan daripada al makasib, bal yajma'unal mala minal halali wal haram, bahkan mereka mengumpulkan harta itu antara yang halal dan yang haram dijadikan satu, Pak. Yang halal dibawa juga, yang haram diambil juga. Dan ini 14 abad yang silam, Nabi jauh-jauh waktu sudah memberikan berita ini, Pak. Layak tiyanna atayati, segotnya fi'il mudhari, yadullu ala ma'nal hali wal istiqbal, masa yang akan datang. Nabi tidak cukup mengatakan ya'ti alan nas, tetapi menggunakan lam takkid, layak. Kalau ada lam di depan itu maksudnya benar-benar begitu, Pak. Tidak cukup dengan lam taukid, diakhiri ucapan beliau dengan nun taukid sakilah. Huruf nun yang dipakai untuk menguatkan ucapan, yang ini bukan khafifah tetapi sakilah. Layak tiyanna, benar-benar akan datang, Pak. Kalau dikatakan oleh Nabi benar-benar akan datang, itu pasti benar datangnya, Pak. Cuman apakah ini sudah terjadi ataukah belum? Hal yatahaqqaqu fi zamanina am lam yatahaqqaq? Apakah ini sudah terjadi ataukah belum? Maka kita sendiri masing-masing yang bisa merasakan kehidupan kondisi di akhir zaman ini. Kira-kira yang kedua ini sudah terjadi belum di tengah-tengah umat Islam, Pak Haji? Sudah apa belum, Pak? Orang-orang banyak yang mengambil harta haram, Pak Haji.
Banyak yang tidak peduli dengan harta halal atau haramnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya tetap dijaga oleh Allah. Ar-ri'ayah was-siyanah wal-khimayah an hadzal hali. Kita senantiasa dijaga oleh Allah dari keadaan yang buruk ini, Pak. Dan mudah-mudahan harta-harta kita semua disucikan dan dipastikan juga bahwa harta yang kita miliki adalah yang murni benar-benar halalun indallah. Nah, kemudian tolabul halali wajibun ala kulli muslimin. Bahkan beliau mengatakan, Al-Hafidz Ibnu Hajar, mencari harta halal itu wajibun ala kulli muslimin. Dianya wajib atas setiap orang berislam. Wa qad jaa asyarul hanifu bil hathi ala sa'yi fi tahsilil mali waqti sabihi ala annahu wasilatun li ghayatin mahmudatin. Bahkan di redaksinya disebutkan wa qad jaa asyarul hanifu, bahkan benar-benar telah datang syariat yang al-hanif, syariat Islam ini bil hathi ala sa'yi fi tahsilil mali. Bagaimana setiap umat Islam ini memiliki perhatian untuk berusaha menghasilkan harta benda waktu sabi, baik itu hartanya atau usahanya, ala annahu wasilatun li ghayatin mahmudatin, karena harta itu kaitannya, tujuannya nanti natijahnya adalah untuk berkaitan dengan hal yang baik. Jadi sesuatu yang baik digunakan untuk yang baik, sesuatu yang tidak baik tapi digunakan untuk yang baik, maka hukumnya mardudun indallah. Sesuatu yang baik digunakan untuk yang tidak baik juga sama, mardudun indallah. Artinya apa? Ghoyatun mahmudah. Umat Islam dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam ini, Pak, memiliki al-kasbut thayyib, halalan thayyiba. Usahanya baik. Wa ma au amwaluhu halalun indallah. Hartanya baik dan halal. Harta itu penggunaannya juga li ghayatin mahmudatin, untuk tujuan yang baik. Ini dur tasalsul, Pak. Artinya tiga komponen yang saling keterkaitan. Tujuannya baik tapi hartanya tidak baik, haram, maka mardud, ditolak oleh Allah, Pak. Hartanya hasil korupsi tapi dipakai sedekah nyumbang masjid, maka dia tidak diterima. Lam tuqbal shadaqatuhu mardudun indallah. Hartanya baik, halalun indallah, tapi goyah natijahnya digunakan untuk yang tidak baik. Murni peras keringat, berdagang cuman dipakai hal-hal yang haram. Natijah goyahnya goyatun sayyi'ah, maka ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara harta dan penggunaannya sawaun bisawain, Pak. Hasilnya harta yang halal, penggunaannya juga penggunaan tasarrufat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ditekankan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah oleh kalian daripada apa-apa yang ada di bumi ini, halalan yang halal, thayyiban yang baik, Pak. Halalan itu halal, tidak mukhalafatus syar'i. Thayyiban ada faidatan wa nafi'atan, ada manfaat dan ada faidah. Karena yang halal ada juga yang tidak baik tetapi hukumnya halal. Ada yang baik untuk kesehatan tetapi mungkin sebagian tidak halal, maka halalan thayyiba, baik sekaligus dia adalah halal di hadapan Allah. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Izin, Pak, tak minum dulu, Pak. Bismillah. Jadi yang pertama, intisyarul malil harami bainan nas au bainal muslimin. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Kemudian uraiannya kami tidak panjang lebarkan. Kemudian nubuwatur rasul asaniyah yang kita bahas di pagi hari ini, yang kedua, Pak, yaitu nubuwatur rasul sallallahu alaihi wasallam biqillatil ilmi wa nuqsanihi.
apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam berkaitan dengan semakin berjalannya waktu atau zaman, maka ilmu syariat ini akan semakin berkurang di dada orang-orang beriman. Ya, semakin berkurang, semakin sedikit umat Islam ini yang benar-benar rasikhun, yang benar-benar at-tabakhur, mendalami daripada ilmu syariat ini, Pak. Jadi rufi'al ilmu, dalam suatu riwayat ilmu itu akan diangkat oleh Allah yang pertama bimautil ulama, dengan sebab wafatnya para ulama. Yang kedua, selain sebab wafatnya para ulama, yang kedua adalah sedikitnya qalilut tullab, orang-orang yang memiliki dedikasi perhatian terhadap ilmu syariat ini, Pak. Yang sudah alim banyak yang wafat, yang muda-muda tidak tertarik untuk memperdalam keilmuan syariat ini, Pak. Akhirnya yang alim sudah wafat, yang generasinya tidak ada muncul, maka itu alamat raf'il ilmi, diangkatnya ilmu itu daripada dunia ini, Pak. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Beliau mengatakan begini, Pak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uh qalilin khutoba'uh qalilin su'aluhu katsirin mu'tuhu al-amalu fihi khairun minal ilm wa sayati zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun khutoba'uhu qalilun au katsirun su'aluhu wa qalilun mu'tuhu al-ilmu fihi khairun minal amal. Rawahu Tabrani. Bapak Ibu hadirin yang mulia, innakum asbahtum fi zamanin, maka sesungguhnya kalian berada di satu waktu atau masa katsirin fuqaha'uh, yang ahli fikihnya, orang-orang yang fakihun, orang-orang yang fakih itu masih begitu banyak. Ini qaul Nabi, sabda Nabi yang disampaikan li ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana Nabi memberikan peringatan dan memberikan penjelasan al-bayan kepada para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengenai akan munculnya fitnah, yaitu khurujul fitan, munculnya fitnah. Nah, kemudian hal ini disampaikan oleh dan didengar oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Maka beliau mengatakan bahwasanya di zaman Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud kemudian diikuti zaman tabi'in wa tabi'un tabi'in wa ulama il madhab. Kalau kita lihat sejarah manaqibul para ulama, maka kita bisa melihat bagaimana kasratul fuqaha, ulama-ulama yang faqih, ulama-ulama yang alim ar-rasikh, itu begitu banyak, Pak. Dan qalilul khutoba'uh, sedikit orang-orang yang mendedikasikan dirinya pada keahlian orator, Pak. Khutbah itu jam'u khatibin. Khatib itu maknanya ceramah, khutbah juga khatib, ceramah juga khatib sebetulnya dalam bahasa Arab. Khutbah jam'ul khatib. Kalau dalam terjemah bahasa umum Kamus Ma'ani Al-Jami' Al-Ma'ani Arabi bil Indonesia, maka khutbah jam'u khatib bimana orator, Pak. Orang yang ahli mengolah kata di panggung, Pak. Itu juga dinamakan khutbah. Jadi di zaman dulu para ulama itu mereka lebih memperhatikan keilmuan, Pak. Adapun kemampuan di podium itu tidak diperhatikan. Makanya kalau di kampung kami, Pak, khutbah Jumat itu tak ada yang nggak bawa buku, Pak. Ulama kibar, ngalim, kalau khutbah baca, Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, baca, Pak. Saya pertama kali di Batam ini khutbah baca, Pak. Turun dari mimbar, ada yang bicara begini, Pak.
Kalau baca begitu gua juga bisa. Ini di Batam, Pak. Khutbah kalau baca begitu gua juga bisa. Apa bedanya Ustadz sama kagak? Begini rupanya. Jadi memang lain ladang lain belalang gitu loh, Pak. Jadi seulama apapun kalau di kampung kami baca, Pak. Abah kami itu di kampung itu khotib tahunan, Pak. Bukunya satu itu aja. Muter lagi, nanti tahun depan buku itu diulangi lagi dari awal, nggak pernah berubah. Makanya enak khutbah di kampung, nggak perlu mikir, Pak, nggak perlu ngarang gitu, nggak perlu. Loh, di Batam ini khutbah hari ini Jumat, bulan depan diundang lagi, khutbahnya sama, itu nggak diundang lagi, Pak. Ustadz ini hafalan, tak ada tema, dia tak ada bahan, tuh macam-macam, Pak. Padahal mukarroroh diulang-ulang itu lebih bagus. Makanya kalau kita lihat, saya pernah melihat di YouTube Syed Muhammad Alawi, khutbah itu baca, Pak. Ulama besar, Khadimul Haramain, pelayan tanah dua suci, tanah Mekah Madinah. Nah, ini artinya nanti akan datang satu keadaan, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wasayati zamanun qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutoba'uh. Sayati, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menggunakan kalimat sayati. Dalam bahasa Arab itu, Pak, kalau dalam ilmu nahwu, kalau ada fi'il mudhari diawali dengan kalimat taswif, sin tanfis atau saufa taswif, Pak. Itu menunjukkan waktu yang akan datang. Tapi kalau pakai sin itu tidak terlalu jauh kejadiannya. Dalalatu ala maknan bait, tetapi jauhnya itu tidak perlu nunggu di hari kiamat, nggak perlu nunggu di hari akhirat, dia akan terjadi di hari dunia. Tapi kalau pakai saufa itu biasanya banyak yang terjadi di alam akhirat. Ini keumuman. Maka ketika Nabi mengatakan sayati akan datang, fi'il mudhari diawali dengan sin tanfis, sayati akan datang. Kapan datangnya? Maka ianya tidak perlu nunggu terjadinya hari kiamat. Ketika manusia masih hidup di dunia, maka ini akan terjadi ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan setelah sepeninggalnya daripada wafatnya Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan datang satu masa, Bapak Ibu, di mana apa? Orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim itu sedikit, tapi orang yang memiliki kemampuan orator di panggung itu semakin banyak. Ceramah bagus, tapi kafaah bil ilminya kurang. Mereka tidak memperhatikan kafaah, kecukupan dalam ilmunya, tetapi hanya mengedepankan retorika, Pak. Ini termasuk tanda hari kiamat, loh, Pak. Akhir zaman. Waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk apa yang diprediksikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya di panggung juga memang harus bisa mengolah kata, tetapi kafaah bil ilminya juga harus diselantiasa, dimutolaah, dimurojaah, diusahakan agar kita tidak termasuk al-wuku, jatuh kepada orang-orang yang dimaksud oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa katsiru su'aluhu wa qalilun mu'tuhu. Orang-orang di zaman itu nanti banyak orang-orang yang meminta-minta, akan tetapi sedikit orang yang memberi. Yang minta tolong banyak, tapi yang bisa menolong sedikit, Pak. Apa kata Nabi? Kalau sudah masa waktu itu datang, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu lebih berharga dibanding amal, Pak. Kenapa? Pentingnya ibadah yang berdasarkan ilmu syariat. Karena di zaman itu nanti orang-orang akan beribadah bi ghairi ilmin. Banyak orang-orang yang beribadah tetapi tidak berdasarkan ilmu. Maka Nabi sabdakan, di zaman itu nanti al ilmu khairun minal amali. Maka memegang ilmu, mencari ilmu
Satu ilmu lebih baik dibanding amal daripada ilmu itu, Pak. Ini sampai-sampai seperti itu. Tetapi bukan berarti dipahami berarti kalau begitu berilmu aja lah Ustaz, nggak usah beramal, tidak. Ini takhdir betapa dahsyatnya fitnah itu, sampai-sampai Nabi sabdakan saking langkanya ilmu, saking kurangnya ilmu, saking kurangnya perhatian orang terhadap ilmu, sampai-sampai beliau kan takhdir al ilmu khairun minal amal. Tapi tidak serta-merta dipahami kalau begitu nggak usah beramal, berilmu doang kagak. Al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarah. Jadi ilmu yang enggak diamalkan itu seperti ibarat pohon yang tak ada buah, Pak. La manfaata wala faidata. Pohon mangga depan rumah itu, Pak, 10 tahun dia. Lebatnya luar biasa, Pak. Tapi tak pernah berbunga, Pak. Orang udah berbuah berkali-kali, dia pokok itu satu pun tak keluar buah. Kira-kira pohon itu lama-lama tetap disuburkan atau ditebang, Pak? 10 tahun tuh tebang atau tebang, Pak? Tebang kan? Nah seperti itulah kira-kira ilmu, Pak, kalau tak diamalkan. Ini waliyadu billah min dzalik. Nah kemudian yang ketiga, yang terakhir, Pak, min ba'di nubuatir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diantara nubuat al-akhbar al-ghaibiyah yang ketiga, intisharul fujuri fi akhir zaman. Hadis yang kami sampaikan ini, ulama berselisih pendapat, dan perselisihan mengenai kedudukan hadis ini luar biasa hebatnya. Kami tidak menyebutkan perselisihan mengenai ikhtilaf dalam hadis ini, tetapi kami ingin menyampaikan pelajarannya saja, Pak. Hadis ini dinukil oleh Al-Imam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub bila sanadin, dan tanpa menyebutkan sanad. Hadis ini juga dengan riwayat yang hampir sama dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Misri dalam salah satu kitab beliau yang kecil, yaitu Al-Munabbihat alal Istidadil Yaumil Mi'ad, diuraikan dengan panjang lebar oleh Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Al-Indonesi dalam kitabnya Nasoihul Ibad. Ini juga bila sanadin, tanpa disebutkan sanad dan takhridnya. Apa sabda beliau yang mulia Nabiullah sallallahu alaihi wasallam? Ya'ti zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Ini hadis-hadis yang masyhur, Pak, familiar, sering disampaikan oleh para guru-guru kita, para mubalik kita, dan kami sebutkan apa adanya, bahwa hadis ini memang lam yujad sanadu hadal hadis. Para ulama ahli hadis mengatakan sanad hadis ini enggak dijumpai, Pak. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali memasukkan dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, Al-Imam Muhammad Nawawi menguraikannya dengan panjang lebar dalam kitabnya Nasoihul Ibad dengan redaksi riwayat yang berbeda. Nanti akan datang, Pak, manusia itu, umat Nabi, mencintai 5 benda dan melupakan 5 benda. Mencintai 5 perkara, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yang pertama, hum yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirata. Mereka mencintai dunia dan melalaikan akhirat. Fayastagiluna biha, mereka menyibukkan urusan-urusan dengan dunianya. Wa yatsrukunal amala lil akhirati, ay bimakna yang sonal akhirah, dan mereka meninggalkan amal-amal yang amal itu adalah amal untuk mempersiapkan perjalanan akhiratnya, Pak. Cinta pada dunia, lupa terhadap akhirat. Yuhibbunad dunya wa yansawna al-akhirah. Yang kedua, yuhibbunal mala wa yansawna al-hisaba. Orang-orang pada waktu itu nanti mencintai harta benda dan mereka lupa akan adanya hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayastagiluna bijam'ihi, mereka sibuk mengumpulkan harta bendanya. Kemudian yakfuluna an hisabi, dan mereka melupakan, lalai an hisabillahi ta'ala, mereka lupa
mengenai hisab akan harta benda mereka. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil wasiyatil Mustafa, Nabi pernah bersabda li Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karramallahu wajhah, yang hadis itu dinukil oleh Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Hamis Minahus Saniyah, atau kitab yang berjudul Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya harta itu halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Harta itu kalau banyak, halalnya akan dihisab, kalau haram maka ia menjadikan sebab Allah akan azab kita, Pak. Halaluhu hisabun wa haramu iqabun. Nah, yang ketiga yuhibbunal makhluqa wa yansawunal khaliqi wa yansawunal khaliqa. Orang-orang pada waktu itu akan mencintai makhluk, Pak. Makhluk ini kulul asya, setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah atau siwallah, apapun yang selain Allah maka dia makhluk. Minad dunya wa ma fiha, termasuk daripada dunia dan seisinya. Minan nisa, perempuan. Minal banin, anak-anak. Minal amwal, harta benda. Minal rikab, kendaraan. Apapun yang sifatnya menyenangkan, al-jadzabiyah, yang menarik kita untuk mencintainya. Maka mencintai makhluk ini pada waktu itu manusia, wa yangsawunal khaliqa, mereka lupa terhadap penciptanya. Senang sama istri, cuman lupa siapa yang menciptakan istri kita. Senang pada anak, cuman kita melupakan siapa yang menciptakan anak kita. Ini maksudnya yuhibbunal makhluqa wa yangsawunal khaliqa. Yang keempat, yuhibbunal kusura wa yangsawunal kubura, mencintai rumah-rumah ad-daur wa yangsawunal kubura, dan mereka lupa akan rumah mereka di akhirat, mereka lupa kubur-kubur mereka. Bimakna fayastagiluna bizinatiha, mereka sibuk dengan mempercantik rumah-rumah mereka. Dia cat merah, dia cat kuning, dia cat hijau, dalam cat oren, tiap tahun ganti keramik. Cuman mereka lupa fayangsawunal kubura ayatsrukunal amala litanwiri kuburiha, mereka lupa membuat amal untuk menyinari kubur-kubur mereka. Yang kelima, yuhibbunal ma'siyata wa yangsawunat taubah, orang-orang pada waktu itu mencintai kemaksiatan, kedurhakaan, kemungkaran, dan mereka lupa akan adanya kewajiban bertobat. Dan ini termasuk dalam kitab Al-Fawaid Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menukil tentang perkataan Al-Imam Syakik bin Ibrahim, termasuk min ba'di mu'awwiqatil taufik, di antara perkara yang menjadikan orang itu terhalang daripada taufiknya Allah, yaitu adalah musari'atun bidzanbi wa ta'khirut taubah, orang-orang yang suka menyegerakan diri dalam melakukan kemaksiatan tetapi selalu mengakhirkan tobatnya, diundur-undur terus, Pak. Masih umur 30 tahun saya tobat, nantilah 40 tahun, 40 tahun masih buat maksiat lagi, nantilah 50 tahun saya sholat. Rupanya sebelum 50 tahun udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini namanya musari'atun bidzanbi wa ta'khirut taubah, orang yang suka bermaksiat tetapi tidak suka untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saya tadi dari awal ngajinya begini-begini, Pak, memastikan keamanan saya aja, Pak. Karena memang zaman sekarang ustadz ini jadi objek tindak kekerasan. Saya sebetulnya bawa parang di tas ini, Pak, cuman nggak jadi saya taruh di mobil. Ya paling tidak ikhtiar, kalau kita tidak bisa menjaga dia, Pak, menjaga keselamatan, kita pastikan ikhtiar gitu, Pak. Saya pengennya masjid itu ada khirosah. Khirosah itu penjagaan, Pak, security, bukan security lah, kalau security kayak perumahan. Khirosah itu satgas, betul, Pak, satgas. Saya senang kalau lihat jamaah di sini, Pak. Kenapa? Di belakang Pak Imam kita itu orang-orang yang begini-begini semua. Loh, ini serius ini. Imam kita Siti Abdul Wahab ini Al-Maduri, udah sakit-sakitan, batuk-batuk. Loh, itu kena tendang teh sekali terbang loh, Pak. Boro-boro nak nangkis tendangan preman, loh, jalan aja terhuyung-huyung loh, Pak. Serius ini. Kalau saya walaupun sakit-sakitan masih bisa lah, ya Pak Jil, begini. Loh, itu kalau nggak diproteksi sama jamaah yang besar-besar di sop belakang, itu kasihan, Pak. Ini serius, Pak Haji.
Jadi usahakan di belakang imam shop itu orang-orang yang badannya tinggi dan besar, yang tua-tua 60 ke atas, yang batuk-batuk agak minggir sedikit. Ini memastikan keselamatan imam. Ustadz-ustadz yang ngaji gini juga Pak, seharusnya satu orang berdiri di sini ini Pak, bawa tongkat gitu Pak. Itu memastikan keamanan. Kalau dia lari dari sana, khirosahnya sudah begini. Nah Ustadz Caniago kemarin, karena memang tidak ada khirosah di situ Pak. Terus saya sering, kalau ngaji itu nggak pernah pakai gamis Pak. Kalau khutbah saya pakai gamis, tapi kalau ngaji selama ini saya tidak pernah pakai gamis. Pakai sarung atau pakai celana, pakai sarung double celana. Kenapa? Sebab saya melihat perkembangan zaman, banyaknya ustadz yang jadi objek sasaran. Makanya kalau pakai celana kok ada yang nyerang, loncat Pak. Dan jatuhnya teman saya Ustadz Caniago itu karena pakai gamis Pak, keserimpet. Ini serius ini Pak. Jadi jangan dipikir Ustadz Hondo itu nggak pernah pakai gamis apa, enggak. Kalau sholat biasa di masjid saya pakai gamis, pakai sarung. Cuman kalau ngaji pakai celana atau pakai sarung, pakai celana. Jadi intinya ini menjadi bahan pelajaran. Ternyata di zaman sekarang ini jadi ustadz itu tantangannya nambah lagi Pak. Udah ngaji malam-malam jam 4 berangkat, dan keselamatan juga harus dipertaruhkan. Tapi kalau kita lihat sejarah bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka belum ada seujung kukunya perjuangan kita dengan perjuangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ini tidak berlanjut dan menjadikan, tetap kami menghimbau kita menyikapinya dengan jernih, tidak menjadikan satu provokasi, dan kita serahkan kepada pihak yang berwajib, yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga kita tetap kondusif, aman, nyaman, dan setiap kegiatan amaliyah tetap berjalan. Tidak perlu saling mencurigai, saling menyangka buruk. Yang penting kita serahkan kepada pihak yang berwajib, yang lebih tahu dan berwenang cara mengatasi dan cara menyelesaikannya. Demikian, wallahu alam bisawab. Jam 6:01. Saya mohon tidak ada pertanyaan karena saya mau cepat-cepat ke Nongsa Pak. Ada yang bertanya Pak? Gak ada kan? Ada. Tak usah bertanya lah Pak, saya mau mancing ini masalahnya. Ada Tat. Mau nyarikan bulus masalahnya ini. Dikit Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gak afdol nih kalau gak nanya sama Ustadz ini. Kalau panjang minggu depan, kalau pendek saya jawab sekarang. Pendek Tat, berkaitan dengan tadi khutbah Jumat. Pertanyaannya adalah kalau doanya itu Tat, itu dicampur antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, itu gimana hukumnya Tat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wattafaqal ulama wal fuqaha wa khosatan min fuqaha ina fi madhabi syafi'iyah. Di madhab kami, madhab syafi'i, wa amma arkanul khutbati maklumatun, maklum, udah diketahui, bilughatil arabiyyah, yang dinamakan rukun itu harus dengan bahasa Arab. Adapun bahasa Indonesia itu penjelasan aja, at-tabyin atau al-bayan wasarh. Seandainya ada orang khutbah tidak pakai bahasa Indonesia, rukunnya ditunaikan, maka sohat khutbatuhu, sah khutbahnya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in, terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus dia pesan takwa, ya ayuhan nas ittaqullah. Kemudian dia baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian dia berdoa di khutbah yang kedua, maka sohat khutbatuhu dengan bahasa Arab. Makanya kalau ada khutib menyampaikan pesan wasiat takwa dengan bahasa Arab, tidak menyampaikan dengan bahasa Indonesia, itu sah. Jadi kalau umpamanya dia habis amma ba'd, dia baca ayat nih, terus kemudian dia menyampaikan maudhu'ul khutbah, tema khutbahnya, itu tak masalah. Ada sebagian orang, loh kok nggak menyampaikan wasiat takwa, tetapi sudah disampaikan dengan bahasa Arab. Kalau dicampur dua-duanya ahsan, karena Imam Abu Hanifah mengatakan natijatul khutbah au ghayatuha, tujuan khutbah itu memberikan pelajaran. Maka pelajaran itu kalau pakai bahasa Arab, tentu kita nggak paham kalau dengan bahasa Indonesia, maka bilugotina dengan bahasa kita, supaya apa? Jamaah paham terhadap pesan-pesan khutbahnya.
Makanya dengan rukunnya dipenuhi dengan bahasa Arab, konten khutbah supaya kena di jamaah disampaikan dengan bahasa Indonesia. Yang penting bahasa Indonesianya disampaikan, tetapi tidak mengabaikan rukun-rukun khutbah. Jadi demikianlah bahasa wala haraj. Cukup aja ya. Udah Pak, satu pertanyaan saja. Saya doakan mudah-mudahan Pak Haji panjang umur, sehat selalu, dan yang lain juga semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah majelis ini corona segera selesai dan semua bangsa Indonesia ini kembali aman, nyaman, sentosa, berkah, baldatan thayyibatan mahmiyatan warabun ghafur. Kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan saudara kita yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sudah mendahului kita dengan sebab pandemi ini semua kebaikannya diterima oleh Allah, semua keburukannya diampuni oleh Allah. Orang tua kita semua yang hidup dipanjangkan umurnya, yang sudah wafat diberikan kebaikan al-hasanat fi barzakhihi, di barzah mereka diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.